Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui pesan pastoral pada hari ini. Dan pesan pastoral hari ini saya akan berbicara tentang menghadapi resesi ala janda Sarfat. Artinya kita mau belajar menghadapi resesi model janda Sarfat. Ada banyak orang atau ada berbagai cara menghadapi resesi ekonomi. Ya, ada berbagai cara, tapi sekali lagi hari ini saya akan menyampaikan model janda Sarfat. Dan kita tahu bahwa banyak negara di dunia, termasuk negara kita, hari ini sedang menghadapi masa resesi seperti ini, resesi ekonomi, ya, mengalami kesulitan-kesulitan, namun yakinlah sebagai orang-orang percaya, selalu ada solusinya, selalu ada jalan keluarnya. Alkitab menuliskan, kesukaran orang benar itu banyak, tetapi selalu ada jalan keluarnya. Mari kita akan bersama-sama membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 lebih dulu ya. 1 Raja-Raja pasal 17, mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Nah, kita pertama-tama akan mencoba melihat kondisi atau situasi di mana janda Sarfat itu berada. Itu di tengah-tengah wilayah Israel, dan Anda perhatikan dalam pasal 17 ayat 1, saya akan bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Inilah situasinya. Situasi bagaimana negeri itu menghadapi satu paceklik yang panjang karena tidak ada hujan. Dan lumayan waktunya, bukan lumayan tapi cukup lama. 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Anda bayangkan, kalau tidak turun hujan selama 1 tahun, ada masalah. Khususnya di dunia pertanian. Ya. Nah, ini 3,5 tahun. Wilayah itu tidak mengalami hujan. Embun, bahkan embun saja tidak katanya. Nah, tentu kita bisa membayangkan bangsa itu mengalami satu situasi yang begitu sulit. Ya, dan tentu akan berdampak secara ekonomi, menghadapi resesi ekonomi. Ya. Nah, janda ini hidup dalam satu situasi yang demikian. Ya. Jadi begitu parahnya resesi itu, sehingga ayat 12 tadi memberitahukan kepada kita, ya, ayat 12 tadi saya kita baca, memberitahukan kepada kita, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Anda bisa bayangkan seperti itu. Ya. Jadi, sedikit tepung dalam genggaman perempuan ini dan sedikit minyak dalam buli-buli itu merupakan persiapan terakhir. Apa yang dikatakan perempuan ini bukan sesuatu yang memang dibikin-bikin, sesuatu dibuat-buat. Memang inilah faktanya, inilah keadaannya. Dia mengatakan, kami akan pulang ke rumah, saya akan membuat roti buat diriku dan buat anakku. Setelah kami makan, kami akan mati. Itulah kondisi yang sesungguhnya. Begitu memprihatinkan. Cuma yang dikasih Tuhan, kita memang resesi yang dihadapi bangsa ini, resesi juga yang kita hadapi belum separah dibanding dengan yang dihadapi oleh orang-orang bangsa Israel dan khususnya janda Sarfat ini. Ya, kita belum separah itu. Tetapi kita bersyukur melalui peristiwa ini kita diajar sebuah prinsip, sebuah kebenaran. Sekali lagi, ada begitu banyak orang atau banyak cara untuk menghadapi resesi, kiat-kiat untuk menghadapi resesi ekonomi. Tetapi hari ini kita akan membatasi menghadapi resesi ekonomi berdasarkan cara dari janda Sarfat ini. Ya. Dan kita yakin itu. Mungkin orang bertanya, apakah cara-cara seperti ini masih efektif? Oh, tentu masih. Ya, masih efektif. Tergantung bagaimana iman kita. Ya, tergantung apakah kita punya keyakinan akan kuasa Tuhan, keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Baik. Nah, ketika Elia sampai di pintu gerbang Sarfat ini, kota Sarfat ini, Elia menjumpai seorang wanita, seorang janda. Dan memang sebelumnya Tuhan sudah memberikan informasi kepada Elia supaya Elia pergi dari tepi sungai Kerit menuju ke Sarfat, ke daerah ini. Dan Tuhan bicara kepada Elia bahwa aku akan memelihara engkau melalui seorang janda. Ya, Tuhan seringkali menolong kita melalui cara-cara yang aneh, cara-cara yang tidak biasa, cara-cara yang di luar penalaran kita. Tapi kita bersyukur, Tuhan kita yang kita sembah adalah tetap Tuhan yang berkuasa. Elia pergi, Elia taat, dia pergi meninggalkan wilayah sungai Kerit, dia pergi ke Sarfat. Sampai akhirnya Elia berjumpa dengan perempuan ini dan berkata, ibu tolong berikan aku sedikit air supaya aku dapat minum. Dalam kisah tadi kita baca seperti itu kan. Lalu janda ini pergi. Ya, tentu kita berpikir, kok begitu mudah ya si wanita ini menuruti keinginan atau permintaan dari pria ini, dari Elia. Ya, kita tidak tahu, tapi mungkin melalui melalui penampilannya, atribut penampilan pakaiannya barangkali pada waktu itu dah lazim dikenal seorang biasa atau seorang hamba Tuhan. Nah, kemungkinan seperti itu, sehingga wanita ini begitu taat. Dia pergi. Beberapa langkah kemudian, Eli berkata, tolong, bukannya sedikit air, tapi bawakan aku roti. Betapa kagetnya si perempuan ini. Dan dia berkata terus terang, kami nggak ada roti. Kan Bapak tahu, aku sedang memungut beberapa kayu ini, dan kami tidak punya apa-apa. Yang ada padaku adalah sedikit tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli kecil ini. Aku sedang memungut kayu api ini, setelah itu aku pulang, aku bikin makanan, aku makan, kami makan, aku dan anakku. Setelah itu aku mati, kami mati. Nah, itu kenyataan. Nah, tapi Elia sebagai hamba Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan.
Dia berkata, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis dan minyak itu tidak akan pernah habis. Sampai kembali Tuhan menurunkan hujan di bumi ini. Nah, jadi yang pertama adalah beriman. Ya. Jadi bagaimana cara perempuan janda Sarfat itu menghadapi resesi adalah pertama-tama dia beriman, dia mengimani. Mengimani apa yang diucapkan oleh Nabi Elia. Ya. Nah, di sini kita belajar, marilah kita melihat betapa pentingnya peran iman dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Karena kita yakin bahwa iman itu adalah satu kemampuan, iman itu mempunyai satu kemampuan untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu iman. Segala sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan dengan kemampuan manusiawi kita. Dan itu bisa kita kerjakan kalau kita punya iman. Nah, sebab itu dalam situasi resesi seperti ini, yang penting pertama-tama adalah kita membangun iman kita. Ya, Anda harus membangun iman Anda, membangun iman kita tiap-tiap hari. Bagaimana cara kita membangun iman? Alkitab menuliskan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu datang dari mendengar dan mendengar atas firman Kristus. Ayo kita terus menumbuhkan iman kita melalui cara kita melalui membaca Alkitab setiap hari. Tidak ada cara lain untuk membangun, menumbuhkan iman kita kecuali kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan tiap hari. Ya. Saya pernah mengatakan, seringkali iman kita itu mengalami gradasi, mengalami penurunan. Kenapa? Karena informasi-informasi yang kita dengar hampir setiap hari itu, melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat, adalah berita-berita yang mengecilkan, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir. Ya. Itulah yang kita lihat sehari. Kesukaran ada di mana-mana. Ya, seperti itu yang kita lihat. Nah, sebab itu marilah kita akan membuat balancing. Kita akan menyeimbangkan. Bagaimana cara menyeimbangkan? Ya, membaca Alkitab setiap hari. Kita harus mendapat informasi-informasi dari Tuhan melalui sabdanya setiap hari. Kita tidak bisa menutup telinga kita, menutup mata kita terhadap berita-berita yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Kita nggak bisa itu, tidak bisa menghindar. Tetapi kita harus menyeimbangkan, membuat keseimbangan, baca Alkitab tiap hari, mendengarkan firman Tuhan tiap hari, merenungkannya, memikirkannya, itulah. Maka supaya iman kita ditumbuhkan dan bangkit. Nah, kita harus mengambil komitmen untuk itu. Ya, Alkitab mengatakan, bangunlah imanmu sendiri. Kita nggak bisa membangun iman mengharapkan orang lain menolong kita. Memang kita bisa membangun iman ketika kita datang beribadah, baik datang di rumah Tuhan atau melalui streaming. Nah, iman kita dibangkitkan. Melalui buku-buku rohani, melalui kesaksian dari teman-teman kita bisa juga. Tapi kita harus membangun iman kita sendiri. Sekali lagi, caranya adalah jangan lupa membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya setiap hari. Yang kedua, janda ini melakukan. Setelah dia mendengar firman Tuhan, ucapan yang disampaikan oleh Elia, bahwa demikianlah firman Tuhan, bahwa tepung itu tidak akan pernah habis, minyak itu pun tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan kembali di bumi. Nah, imannya dibangkitkan. Imannya tumbuh, punya keberanian. Sehingga Alkitab menuliskan, janda ini dia pergi pulang ke rumah, bukan untuk tidak kembali, dia pulang untuk melakukan apa yang diucapkan oleh Elia, dan kemudian dia kembali
melakukan seperti apa yang Elia katakan. Dia tidak membuat roti kecil itu bagi dirinya sendiri dan bagi anaknya, tapi pertama-tama dia membuatnya bagi Elia. Baru kemudian dia membuat bagi dirinya dan bagi anaknya. Dan Alkitab menuliskan, maka dia terpelihara. Terpelihara sampai seperti apa yang diucapkan oleh Elia tadi. Tuhan kembali menurunkan hujan di bumi ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita jangan hanya stop beriman, ya berhenti pada iman, tapi kita harus menindaklanjuti iman kita dengan melakukan sesuatu, ya melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena Alkitab menuliskan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Kita perlu iman memang, karena tanpa iman seorang tidak berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6 menuliskan bahwa tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Kalau orang mengambil Tuhan, harus beriman bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberi sesuatu yang baik kepada orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Tetapi beriman saja tidak cukup, iman itu harus dibarengi, harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Nah, janda ini beriman akan ucapan Elia, tapi tidak stop pada beriman dalam hati, maka dia lakukan, dia mulai bertindak seperti yang sudah kita baca tadi. Mari kita minta kepada Tuhan sebuah keberanian untuk bertindak, keberanian untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan kepada kita. Ya. Rasanya memang begitu sulitnya, secara akal sudah tidak masuk akal. Dalam situasi yang serba terbatas seperti itu, ya bagaimana wanita ini harus mendahulukan orang lain. Ya. Hukum manusia adalah, dalam situasi seperti ini adalah, yang penting aku sendiri dulu, aku kenyang dulu, baru orang lain. Tapi dalam situasi begitu terbatas, ya, nah ini menjadi tantangan bagi perempuan ini. Tapi kita bersyukur, satu pelajaran yang diberikan oleh wanita ini, janda Sarfat ini. Dia mau melangkah berdasarkan iman, punya keberanian untuk bertindak. Barangkali juga berpikir, sebagai manusia berpikir bagaimana mungkin itu. Ya. Tapi iman itu pasti akan mengabaikan perhitungan-perhitungan akal manusia. Iman itu seringkali harus mengesampingkan rasionalis itu, ya, rasionalisasi itu dia. Secara rasional nggak mungkin dalam roti yang tepung yang sedikit dibagi menjadi 3 orang, dibagi 2 orangnya begitu sulitnya. Setelah itu mereka mau mati. Ini dipakai. Ada orang yang ketiga, ya. Tapi bersyukur bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Ya. Ketika kita belajar untuk berani, punya keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah, yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Ya, begitu sederhana cara menghadapi prosesi model janda Sarfat ini. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah ini masih cocok diterapkan dalam situasi kita hari ini? Masih. Ya, tergantung bagaimana iman kita. Ya, kita punya iman tidak? Ya, mujizat itu selalu 2 hal yang terjadi. Pertama iman, kedua lakukan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab kan. Ketika dalam satu perjamuan pernikahan, maka keluarga itu kehabisan air anggur. Anda tahu kan ceritanya? Nah, bagaimana? Pelayan-pelayan itu harus ditantang mengisi tempayan itu dengan air biasa. Bukan hanya itu saja, tapi untuk menciduk sebagian dari air itu dan dibawa kepada kepala perjamuan. Nah, dan di situ ketika ketaatan itu terjadi, ketika keberanian untuk melangkah berdasarkan iman terjadi, maka terjadilah mujizat. Dan banyak contoh-contoh dalam Alkitab seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yakinlah
Jangan berkecil hati. Jangan pernah takut. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dalam situasi yang paling berat sekalipun, kita menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, keuangan, kesehatan, banyak hal yang sulit. Tapi mari kita belajar untuk menghadapi ini yang menurut cara dari janda Sarfat ini. Ya, pertama beriman, kemudian kedua bertindak sesuai dengan iman, dan kita akan mengalami melihat mujizat. Saya yakin itu akan terjadi pada Anda semua, pada kita, orang-orang percaya, karena bukan hanya bagi Tuhan yang segala sesuatu menjadi mungkin, tapi bagi orang yang percaya, segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui cara yang begitu sederhana, janda Sarfat ini telah menolong kami bagaimana kami menghadapi situasi resesi pada hari ini. Dengan cara yang begitu bersahaja, dengan cara yang begitu sederhana. Sebab itu Tuhan berikan kami keberanian, anak-anak berikan kami keberanian, berikan kami iman dan keberanian untuk melangkah sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami taat kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, kami akan melihat dan merasakan bagaimana janji Tuhan digenapkan. Berkati seluruh jemaat, oh Tuhan, berkati juga anak-anak yang lagi sekolah, studi, yang kuliah, para suami, para istri, bekerja dalam satu area yang begitu terbatas, namun Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak kurasakan, Engkau sedang bekerja. Tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku
kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya Allah, aku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan